Nurani, hadir Bu. Cici, hadir Bu. Nana, hadir Bu. Yani, hadir Bu. Tina, hadir. Gusti, Susanti, hadir Bu. Ani Febrian Dalma, hadir Bu. Masih ada yang belum dipanggil? Sudah? Sudah semua? Baik. Oke, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, Ibu akan memulai dulu dalam pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran peserta didik dapat mengenali pengertian ilmu ekonomi dengan tepat. Melalui pembelajaran peserta didik dapat mengenali manfaat ilmu ekonomi. Nah, sebelum Ibu masuk materi pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu tentang apa? Sumber daya alam. Ya. Ada yang tahu apa pengertian sumber daya alam? Saya Bu. Ya, silakan Mira. Sumber daya alam merupakan sesuatu seperti galian, hutan, dan kekayaan alam lain di suatu tempat yang bisa dimanfaatkan manusia. Contohnya? Contohnya seperti mengelola hutan untuk mengambil kayu bakar, bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Ya, bagus sekali. Mungkin ada lagi tambahan? Baik, Tina. Sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan berasal dari alam. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan masuk materi pada pagi hari ini yaitu dasar ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya itu terbatas. Dengan mempelajari ilmu ekonomi ini, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan, pemasaran, kebijakan sumber daya manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Adam Smith, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengelola sumber daya yang bersifat untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Jebsai, mengartikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Yang menurut Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukar dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Selanjutnya menurut Muhammad Hatta menyebutkan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat.
dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Selanjutnya, manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi terdapat sebuah, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen dalam menggunakan pendapatan dan produsen dalam menawarkan barangnya. Dalam pasar, ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi makro adalah penentuan harga. Contoh ekonomi mikro yaitu penawaran, permintaan, laba, rugi, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga barang dan permintaan dan pasar. Selanjutnya, ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro yaitu mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan karena ini ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Contohnya, kegiatan ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan nasional. Selanjutnya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3 bagian. Pertama, produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Contohnya, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatan, penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Selanjutnya, distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A. Untuk memenuhi kebutuhan kota A akan beras. Mungkin ada yang bertanya dari materi ini? Tidak ada, Bu. Yang baik, ternyata sudah kita minta. Kalau begitu, Ibu akan memberikan evaluasi. Baik. Jelaskan hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi. Cici. Oh, iya, baik. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa, sehingga inti dari permasalahan ekonomi yaitu jumlah kebutuhan lebih besar dari alat kemas kebutuhan. Artinya, manusia harus dapat memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas
sumber daya yang terbatas atau langka. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya, jelaskan pengertian ilmu ekonomi menurut Adam Smith. Saya Bu. Baik, Bu Ayu, dipersilakan. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, bagus sekali. Nah, selanjutnya, jelaskan 3 macam kegiatan ekonomi. Baik, Produsen, produksi, konsumsi, distribusi. ya, baik sekali. Selanjutnya, kesimpulan dari semua. Ilmu ekonomi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya itu terbatas. Nah, ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil dari aspek individual dari kegiatan perekonomian analisis. Ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen dalam menggunakan pendapatan dan produsen dalam menawarkan barangnya dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Oke, cukup sekian. Oke, cukup sekian. Sekian materi pada pelajaran hari ini. Minggu depan kita ujian ya. Ya, Bu. Jadi dipelajari materi yang dari bab 1 sampai bab 3. Ya Bu. Ya, Ibu kiri. Bilangnya Taufiqul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.